Sekali lagi firman Tuhan katakan, jalan hidup orang benar seperti fajar yang kian bertambah, semakin terang sampai rembang tengah hari. Ini puncak terang. Tuhan menginginkan kita semakin diberkati, semakin terang. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata kepada orang-orang banyak, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang yang diinginkan Tuhan adalah terang yang semakin terang sampai puncaknya terang. Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan menginginkan kita tidak hidup dalam kegelapan. Kita perlu mengerti tentang kegelapan, yaitu sesuatu yang beda dengan terang. Terang bisa diukur, kegelapan tidak ada ukurannya. Gelap artinya tidak ada yang terang. Kalau kita tidak ada terang, maka tempat di mana kita ada gelap. Tidak kalau kita ada terang meskipun sedikit. Orang mengatakan terang, kalau gelap total, maka terang sama sekali tidak ada, maka tempat itu gelap. Gelap tidak bisa dipindahkan. Ketika kita mengikuti Yesus, terang itu menerangi hidup kita sampai tidak ada bagian lagi yang gelap. Tuhan ajarkan kita bahwa kegelapan itu tidak bisa dibawa keluar atau disingkirkan, tetapi bisa digantikan. Ketika kita membawa orang masuk, maka otomatis gelap itu akan tergeser. Semakin kita terang, semakin kita terlihat lebih luar biasa. Semakin terang kita tidak akan jatuh, tetapi kita juga bisa melihat yang palsu. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tapi warga kerajaan surga. Maka Tuhan ingatkan kita hati-hati apa yang kita dengar. Yang kita dengar adalah firman yang berhubungan dengan kerajaan surga. Kedua, jagalah hati, tertulis dalam Amsal 4 ayat 23, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Hidup kita terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini fisik kita yang tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dikendalikan jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jika kita emosi, maka pikiran, perasaan, dan kehendak memerintahkan tubuh untuk memukul. Jika kita dikuasai oleh roh jahat, maka jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak
dikuasai oleh roh jahat, dan perbuatan yang dilakukan pun menjadi roh jahat. Hidupmu benar atau brengsek tergantung roh siapa yang menguasai dirimu, roh Tuhan atau roh jahat. Yang ketiga, arahkan pandanganmu ke depan. Tertulis dalam Amsal 4 ayat 25-27. Arahkanlah matamu ke depan, janganlah terpengaruh oleh godaan di kanan kiri jalanmu. Terus fokus ke depan. Mata kita harus lebih mengarah kepada masa depan dan jangan terlalu larut dalam masa lalu. Bagikan membawa kendaraan, kita harus lebih fokus melihat jalan di depan daripada fokus melihat kaca spion ke belakang. Fokus melihat ke depan membuat perjalanan kita selamat dan sampai di tujuan. Tetapi jika mata kita hanya tertuju dan fokus kepada kaca spion, maka jalan kita akan menabrak orang dan kendaraan di depan kita. Tentu, arahkanlah pandangan kita ke depan agar kita meraih masa depan dengan baik dalam kehidupan.